kredit pintar saya akui di seluruh Indonesia ada. Kalau yang di Kalimantan sekalipun kredit pintar ada. Tapi kalau kredit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di penghujung weekend ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya teman-teman, saya mau informasikan kalau saya itu mulai kemarin ya udah jalan. Itu setiap jam 8 malam saya ada live di TikTok. Kalau kalian memang punya TikTok, pengen jalan-jalan ke TikTok, pengen sharing dan tanya langsung buat teman-teman semua yang ada di TikTok, kita ngobrolin pinjol yuk. Kita sambil sharing, saya live. Kalau kalian misalnya bertanya tapi susah saya jawab karena terlalu banyak yang mau saya jawab, kebetulan tangan saya cuma 2 dan saya tidak punya admin, jadi kalian bisa mampir ke live saya setiap jam 8 malam ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang yang sekarang yang sedang lagi ribut-ributnya itu dibicarain sama teman-teman semua yang ada di grup maupun yang ada di Instagram, yaitu FC Kredivo nagih secara rame-rame. Nah, bagi yang sudah pernah mengalaminya dan yang belum mengalaminya, simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Semoga kalian lebih kuat mental lagi dan lebih semangat lagi kalau mau lanjutkan galbay, bisa lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Gitu. Ini kayak gini. Berarti ini paket seperti ini udah sering Mas ya datang ke sini ya. Yaitu mungkin yang satu yang sudah dibayar jadi pengalaman kedepannya jangan sampai dibayar lagi. Terus aku kalau boleh ngedukasi sedikit pada saat nanti ada paket selanjutnya datang Mas. Saya mencek ini Mas. Begini ya. Kalau ada resi berawalan dengan 118 atau mungkin resi yang angka aja. Kalau TikTok itu depannya JX. JX angka, Shopee JP angka, Lazada kalau Mas saya kan langganan Lazada katanya itu JZ, JZ angka gitu ya. Kalau ada paket datang dengan resi begini angka gini aja, sama tolak. Mas maaf bukan paketan saya, sama kembalikan. Nanti tinggal foto GPS, retur udah beres. Gitu sih. Ya gitu aja Mas ya, maaf. Ini saya bikin video edukasi biar nggak semakin banyak orang yang kena. Mungkin jadi pelajaran buat orang lain juga nih. Makasih banyak Mas ya. Sebentar lagi saya foto GPS untuk proses retur Mas ya. Terima kasih banyak. Nah teman-teman, sebelum kita bahas tentang pinjol Kredivo yang nagihnya secara rame-rame saat ini yang sering terjadi, kita sudah dengarkan di awal tadi ya, itu ada sebuah video yang saya ambil cuplikannya dari Instagram. Nah itu si bapak dalam satu hari sudah mendapatkan orderan fiktif sebanyak 4 kali. Nah buat teman-teman semuanya ya, kebetulan alhamdulillahnya si bapak kurir tadi itu dia paham bahwa orderan ini yang pertama itu bisa saja sellernya itu fiktif juga, hanya untuk mendapatkan uang dari si pembeli, padahal pembeli ini tidak pernah membeli. Untuk teman-teman semuanya ya yang mungkin punya aplikasi Shopee, aplikasi akun Shopee, tetap harus hati-hati ya, kebetulan ini kebanyakan terjadi di Shopee. Yang kedua, hal ini orderan fiktif yang sering terjadi adalah dari DC-DC ataupun dari FC-FC yang memang sengaja mengirimkan orderan buat kalian yang galbay. Gitu, ini sekarang banyak banget terjadi teman-teman. Itu sampai satu hari itu berapa orang yang satu hari itu udah banyak banget yang curhat ke saya, sudah dikirimi ambulan, bayangin ya, penyedot tinja begitu, orderan baju yang mereka tidak pernah orderan air mineral, bayangkan ya teman-temannya, itu bisa sangat kalian tolak. Dan kalau bisa ini semuanya diangkat ya, kebetulan lagi banyak banget itu baik dari media TV nasional ataupun TV swasta, itu banyak banget sekarang yang mengangkat tentang pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Ini sangat bagus banget ya, biar menaikkan value kita sebagai yang galbay, agar bisa dinilai apakah pinjol ini masih layak untuk berada di Indonesia ataupun tidak. Karena pinjol ini itu tidak hanya di Indonesia teman-teman, ada di luar negeri, banyak di luar negeri juga ada ya teman-teman ya, dan itu sasarannya memang orang-orang luar negeri. Nah sekarang kita berbicara tentang Kredivo. Kebetulan ini sudah ada banyak banget teman saya yang sampaikan ke saya, Mbak aku baru datengin sama FC-nya Kredivo, itu berjumlah 4 orang Ambon semuanya Mbak, tapi rata-rata baik Mbak ngomongnya, cuman sampaikan
saya suruh bayar aja. Dan pakaian mereka ya emang kayak pakaian preman, tapi mereka wajahnya sangat sangar. Alhamdulillahnya saya menghadapinya dengan tenang, karena saya udah tahu kalau FC datang, yang saya lakukan adalah saya tetap tenang. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi memang saat ini fenomena yang terjadi adalah untuk DC lapangan atau FC lapangan dari Kredivo itu menagihnya rame-rame. Karena mungkin mereka ngelihat konten-konten kita kayaknya ya, ngelihat konten-konten para kreator, ngelihat komentar-komentar kalau yang datang DC-nya 1 katanya mau dilawan, kalau yang datang DC-nya nggak banyak itu bisa diusir. Akhirnya membuat para DC lapangan ini berpikir kayaknya harus rame-rame biar mereka mau bayar. Nah, buat teman-teman semuanya jangan khawatir, jangan takut ya teman-teman ya. Kalau kita sopan, mereka juga akan sopan. Kalau mereka sudah beringas, rata-rata kalau yang legal itu nggak terlalu beringas. Tapi kalau dia sudah sangat beringas, sangat-sangat ampuh kali untuk kita viralkan atau kita galbaikan rame-rame. Ingat ya teman-teman ya, banyak yang mendukungnya. Seperti vlog saya sebelumnya tentang Pimprim, itu karena mahasiswi yang jadi ketua gengnya yang nyerang salah satu siswi tengah malam, akhirnya didukung sama seluruh orang Indonesia. Walaupun itu termasuk kayak pelanggaran UU ITE ya, karena menyebarkan data pribadi ya. Tapi kalau kelakuannya sudah seperti ini, masyarakat mana yang tidak mendukung? Ingat aja kelakuan Sambo ya, sampai bisa jatuh hukuman karena terus dipantau sama netizen. Begitu juga dengan pinjol-pinjol ini. Kalau terus dipantau terus sama netizen, terus juga dipantau sama orang-orang banyak, bakalan goyang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya, kalau yang dapat kata-kata, "Mbak, ini ada Kredivo nggak di daerah saya? Ada Kredivo nggak di daerah saya?" Buat kalian semuanya yang punya galbay di Kredivo, ini saya kasih tahu ya, di Kredivo itu tidak sebanyak seperti Kredit Pintar. Banyak konten-konten yang mengatakan Kredivo ada di seluruh Indonesia. Jangan salah, coba tanya deh sama yang daerah Surabaya, sudah ada nggak yang datangin Kredivo? Malah lebih banyak itu Kredit Pintar mendatangi nasabahnya. Kalau Kredit Pintar, saya akui di seluruh Indonesia ada. Kalau yang di Kalimantan sekalipun Kredit Pintar ada, tapi kalau Kredivo nggak ada. Gitu teman-teman. Jadi yang lebih banyak, lebih rajin DC-nya itu adalah Kredit Pintar dan juga HCI. Itu semua ada di Indonesia. Gitu aja. Jadi kalau Kredivo mau nagihnya sampai 5 orang, 4 orang, atau 10 orang, ya udah nggak apa-apa. Biarkan aja, terima aja. Kali aja mereka mau sekalian refreshing kan, jalan-jalan ya kan, ngeliat-ngeliat ataupun butek kepalanya di ini ya, di kantor, mereka jalan-jalan jadi rame-rame. Bukan mau geruduk, tenang aja teman-teman ya. Kalau misalnya kalian santai, kalian baik, mereka juga akan baik. Paling cuman kebetulan yang teman saya itu ngasih taunya, dia cuman ngasih ngasih surat tagihan Mbak, terus sampai bilang kalau bisa dibayarkan ya segera. Udah gitu orangnya pulang. Udah rame-rame gitu aja kok Mbak, tanya. Nah mungkin itu yang membuat ngeri bahasanya. Dia rame-rame datangnya, dia rame-rame nagih ke nasabah. Padahal ya kalau kita ngeliat kenyataannya di lapangan, nagihnya pun tidak barbar. Yang dulu, nah kalau kita ngeliat dari kejadian dulu ya, yang sampai orang DC lapangannya itu ngambil paksa barang orang yang galbay di tengah jalan. Perlu diingat itu yang ditarik adalah kasus leasing. Leasing, galbay di leasing, bukan galbay dipinjol. Kalau galbay di leasing itu memang pakai agunan, yaitu kalau tidak bayar mobilnya atau barangnya ditarik. Makanya barbar orangnya teman-teman. Tapi kalau pinjol apa yang mau ditarik? Kan kita cuma ngasih KTP. Cuman kita kasih data. Paling mereka jatuhnya apa? Sebar data. Sebar data kemana? Keluar kondar, sosmed. Nah cara menanggapinya bagaimana? Sosmednya dimatikan, sosmednya dikunci. Biar dia nggak sebar data sampai ke jauh-jauh, gimana Mbak caranya? Dengan cara kalian tetap aktifkan. Kalau bisa kalian beli, itu ya sudah sering saya bilang ya, beli nomor HP-HP yang second, HP-HP yang jadul-jadul, itu untuk fungsinya biar nomor bekas pinjol itu aktif aja, biar jangan kemana-mana. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada berita-berita Kredivo nagihnya rame-rame, Kredivo udah ada di daerah saya sekali nagih sampai 10 orang, itu kalian terima saja dengan senyuman. Karena apa? Ya udah, kalau dia mau datang aja. Karena itu saya sudah tahu itulah resiko galbay.
Gitu ya teman-teman ya, tetap semangat, tetap produktif untuk mencari rezeki pada hari ini. Yang penting fokus aja. Kalau kalian mau galbay aja dulu. Kalau kalian memang mau bayar, bayarlah sesuai dengan kemampuan kalian. Gitu ya teman-teman ya, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semangat terus dan jangan lupa untuk terus berusaha. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.